Halo adik-adik, ya jumpa lagi sama Koko Chandra, tentunya yang paling ganteng di sini ya. Di sini karena nggak ada orang, jadi Koko Chandra paling ganteng di sini ya. Adik-adik, Koko Chandra hari ini mau menyampaikan firman Tuhan seperti biasa. Oke, tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, yuk kita mau sama berdoa, sama-sama tutup mata kita, lipat tangan kita. Yuk adik-adik, ikutin Koko Chandra berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami. Kalau kami boleh ada saat ini, semua karena berkat kasih setiamu Tuhan, berkat karuniamu Tuhan bagi kami. Sebentar kami mau sama-sama belajar, sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum Koko Chandra cerita, Koko Chandra mau main musik dulu, mau nyanyi dulu. Nyanyi apa ya? Gitar. Nah, keren kan? Langsung ada gitar di sini. Yuk, adik-adik pasti tahu lagu ini semua ya. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Sekali lagi ya. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Nih gitarnya lagi ya. Oke, Koko Chandra, kalian pasti pada tahu ya, Koko Chandra mau cerita tentang Samuel. Kalau pada minggu lalu, bukan minggu lalu sih ya, 2 atau 3 minggu lalu atau bulan lalu, Koko Chandra lupa, Koko Chandra cerita tentang Moab. Ya, temanya masih sama, yaitu kuat di dalam Tuhan. Kalau pada waktu itu Moab, ya, kuat di dalam Tuhannya yaitu mengandalkan Tuhan. Ada satu lagi nih, ya, kita kuat di dalam Tuhan yaitu mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Itu juga menjadi kekuatan kita dalam Tuhan. Ya, adik-adik, Koko Chandra menyampaikan firman Tuhan kebenaran dari ayat Alkitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Koko ulangin ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik, Koko mulai cerita dari alur pertamanya. Kalian tahu ya, Samuel ini anak dari siapa? Anda bisa jawab? Nah, betul sekali. Samuel ini adalah anak dari Ibu Hana. Ya, Ibu Hana ini adalah seorang istri daripada Bapak Elkana. Ya, dia divonis mandul atau tidak mempunyai keturunan. Tetapi karena kegigihannya, karena ketidakjemu-jemuannya, dia berdoa kepada Tuhan, meminta keturunan, ya, dan dia berjanji, bernazar kepada Tuhan, kalau dia dikasih anak, ya, dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, atau dalam kata lain menjadi hamba Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan bermurah hati. Akhirnya Tuhan mendengar doa Ibu Hana dan lahirlah Samuel. Seperti janjinya, Ibu Hana menyerahkan Samuel menjadi hamba Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Imam Eli, juga kedua anaknya Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Ya, jadi Samuel tinggal di Bait Allah bersama-sama Imam Eli dan anaknya Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik, suatu malam Samuel sedang mau tidur ya, sedang beranjak tidur di kamarnya. Tiba-tiba ada suara, Samuel, Samuel. Wah, Samuel berpikir, wah itu sepertinya Imam Eli yang memanggil saya. Akhirnya Samuel bergegas
Datang ke Imam Eli, "Ya Tuan, ada apa engkau memanggil aku?" Kata Imam Eli, "Enggak deh, aku nggak manggil kamu. Udah sana, pergi balik lagi ke tempat tidur." Oke. Kedua kali Tuhan memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Ya. Dan seperti awal, Samuel datang lagi kepada Imam Eli. Karena Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli yang memanggil dia. Datangin Imam Eli bilang, "Enggak, aku enggak manggil kamu." Akhirnya suruh tidur lagi. Ketiga kali, ya, "Samuel, Samuel." Samuel masih mengira itu suara Imam Eli. Dia datangin lagi Imam Eli. Ya, di situ Imam Eli baru mengerti bahwa yang manggil itu adalah Tuhan. Jadi Imam Eli mengajarkan Samuel seperti ini. Ketika nanti kamu dengar suara itu lagi, kamu jawab, "Ya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Ya, seperti itu. "Ya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Oke, adik-adik. Ketika itu Samuel balik ke tempat tidur lagi dan suara itu muncul lagi. "Samuel, Samuel." Wih, diberat-beratin coba. Ulang. "Samuel, Samuel." Ya. Samuel ketika mendengar itu dia langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Imam Eli. "Ya, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Seketika itu juga Tuhan berbicara kepada Samuel, memberikan berita, menceritakan suatu berita bahwa Tuhan tidak akan mengampuni atau dalam kata lain tidak bisa menghapuskan dosa, ya, daripada Imam Eli dan anak-anaknya. Karena anak-anaknya Imam Eli ini terlalu jahat, ya, terlalu keji di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau menghapuskan dosa mereka. Nah, selesai itu Samuel kembali tertidur. Besok paginya Imam Eli datangin Samuel. "Samuel, nak, apa yang disampaikan oleh Tuhan pada malam kemarin?" Samuel akhirnya menceritakan semua yang diceritakan oleh Tuhan, yang dikabarkan oleh Tuhan kepada Imam Eli, ya. Dan akhirnya selesai ceritanya sampai di sini. Oke adik-adik, ya. Dari kisah ini Koko Chandra mengutip beberapa bagian. Ya, yang pertama, Samuel ini adalah teladan bagi kita untuk kita boleh menjadi anak yang taat dan dengaran. Sama seperti lagunya yang tadi, ya. "Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengaran." Nah, adik-adik, Samuel adalah satu contoh teladan yang cukup baik untuk kita menjadi anak yang taat dan dengaran. Yang kedua, ya, Samuel itu selalu karena dia taat dan dengaran, ya. Karena jadi ketika dipanggil sama Tuhan, "Samuel, Samuel," dia datengin Imam Eli. Sekali, ya kan, pertama. Terus Samuel, Samuel lagi, 2 kali disamperin lagi. Samuel, Samuel, 3 kali disamperin lagi. Ya, nggak jemu-jemu, ya adik-adik, karena dia anak yang taat dengaran, ya, dia mau melakukan, ya kan. Tapi berapa banyak dari kita atau teman-teman kita, ya, ketika dipanggil sama mamanya atau dipanggil sama papanya selalu menunda. Ketika misalnya dipanggil sebut aja namanya Chandra gitu, ya. "Chandra, bantuin mama sini." Si Chandra lagi asik main game online, didiemin mamanya. Panggil lagi, "Chandra, bantuin mama sini." "Ah, apaan sih si mama?" "Chandra, bantuin mama sini." Sampai 3 kali, guys. Dan akhirnya si yang marah-marah malah si Chandra. "Apaan sih si mama? Udah tahu orang lagi main game, ganggu aja. Gak tahu ya kalau aku kalah bakal gini. Jadi galakan si Chandra daripada si mamanya, ya. Padahal yang benar adalah ketika dipanggil sekali, "Chandra, bantu mama sini."
langsung nyamperin, iya ma, gitu. Seperti Samuel tadi, Samuel, langsung samperin, iya Tuhan, sampai 3 kali guys, bukan main-main. Kita sekali aja dipanggil sama mama kita atau papa kita langsung marah-marah, ya. Jadi itu contoh yang baik. Yang ketiga berarti, Samuel ini anak yang jujur karena dia menceritakan semua apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, nggak dipotong-potong, nggak dilebih-lebihkan, ya. Jadi semuanya diceritain, ya. Berapa banyak dari kita, ya, kalau mendengar cerita maunya sepotong aja, ya kan, ngegosip sono sini, dikurang-kurangin ceritanya biar seru, atau enggak dilebih-lebihin biar seru, ya kan, biar viral gitu, ya kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Tuhan mengajar kita melalui cerita Samuel agar kita itu jujur, agar kita itu menceritakan ya apa adanya, ya adik-adik. Jadi jangan sampai kalau kita cerita atau kita baru mendengar sepotong cerita dari teman kita ceritain lagi ke orang lain. Ya, hati-hati karena itu bisa disebut dengan hoax, ya, atau berita bohong, berita palsu. Nah, adik-adik, mungkin sampai di sini dulu Koko Chandra menyampaikan firman Tuhannya supaya kiranya kita boleh sama-sama belajar dari kisah Samuel ini. Dan oh ya adik-adik, Koko Chandra mau kasih ayat hafalan dulu nih ya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 C. Ya adik-adik, ayat yang ke-10 C. 1 Samuel 3 ayat 10 C. Ya. Dikit banget nih, ini ayat hafalan. Kalian wajib hafal ya. Koko Chandra bacain ya. 1 Samuel 3 ayat 10 C. Bunyinya seperti ini. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Apa adik-adik? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, ya adik-adik harus hafalin itu, dan jangan cuma dihafalin tetapi dipraktekin ya. Ketika mama manggil Chandra, ya mama ada apa gitu, ya kan, harus seperti itu, jangan marah-marah ya. Oke adik-adik, dihafalin ya dan dilakukan. Sip deh, Koko Chandra mewakili firman Tuhan kali ini. Kita berdoa yuk sama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah apa yang disampaikan, apa yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Supaya boleh menjadi berbuah-buah lebat dan kami boleh memberkati sekitar kami ya Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari juga bencana COVID atau pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang mau campur tangan dan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu ya Bapa dari negara atau dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.